Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yakni materi fabel. Materi ini akan kita pelajari selama beberapa minggu ke depan, dan hari ini adalah pertemuan yang pertama. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya mempunyai sebuah kutipan dari Insinyur Soekarno. Tulislah tentang aku dengan tinta hitam atau tinta putihmu, biarlah sejarah membaca dan menjawabnya. Insinyur Soekarno. Kamu tentu pernah mendengar istilah fabel. Semester lalu, kamu telah belajar tentang cerita fantasi. Fabel dan cerita fantasi sama-sama teks narasi. Cerita merupakan jenis teks narasi. Teks narasi mencakup semua jenis tulisan atau lisan yang mengandung unsur cerita. Secara etimologis atau asal-usul kata, fabel berasal dari bahasa Latin, yakni fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, yakni bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Mereka mempunyai sifat jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat, serta melakukan perbuatan terpuji. Mereka ada juga yang berkarakter licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Cerita fabel tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Fabel mengambil tokoh para binatang. Watak tokoh binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Fabel menggunakan latar alam, misalnya hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam fabel, yang pertama menggunakan kalimat naratif atau kalimat peristiwa. Yang kedua menggunakan kalimat langsung berupa dialog. Yang ketiga menggunakan kata-kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau yang biasa disebut sebagai bahasa percakapan. Seperti layaknya cerita narasi, apapun, fabel juga disusun dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri. Ada 6 jenis unsur intrinsik. Yang pertama adalah tokoh, yang kedua adalah watak, yang ketiga adalah latar, yang keempat adalah alur, yang kelima tema, dan yang keenam amanat. Yang akan kita bahas untuk pertama adalah tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah individu rekaan atau buatan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh sampingan atau tokoh figuran. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul di dalam cerita. Sedangkan tokoh sampingan atau tokoh figuran, tokoh yang menjadi pendukung cerita. Tokoh yang ada di sekitar tokoh utama yang hanya menunjang tokoh utama. Sebuah cerita Kancil dan Buaya. Dengarkan ya anak-anak. Suatu hari, si kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan.
Karena merasa haus, si kancil menuju sungai untuk minum. Ketika si kancil sedang asyik minum, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan kesakitan. Si kancil pun mencari dari mana asal suara itu berasal. Ternyata suara itu adalah suara Pak Kerbau yang kesakitan. Si kancil melihat kaki Pak Kerbau digigit oleh buaya. Si kancil pun mendekati mereka untuk mencari tahu masalah apa yang terjadi di antara mereka. Selamat pagi Pak Buaya, kalian sedang bermain apa? Apa aku boleh ikut? Sapa kancil beragak bodoh. Selamat pagi juga, Cil. Jawab buaya. Ya, selamat pagi juga, Cil. Kami tidak sedang bermain, tapi si buaya ingin memakanku, Cil. Padahal aku telah menolongnya, tapi malah dia ingin memakanku. Malang benar nasibku, Cil. Jawab Pak Kerbau dengan lemas. Tunggu, aku tak mengerti. Bisa kalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Biar aku bisa membantu menyelesaikan masalah kalian, kata kancil. Menurut kalian, siapa tokoh utamanya? Ya, jawabannya pasti adalah kancil. Lalu siapakah tokoh figurannya? Tidak lain dan tidak bukan, buaya dan kerbau. Unsur intrinsik yang kedua adalah watak atau penokohan. Penokohan adalah setiap tokoh dalam sebuah cerita memiliki sifat, karakter, atau perwatakan. Sifat, karakter, atau perwatakan inilah yang kita sebut sebagai penokohan. Penokohan ada 3 jenis. Yang pertama adalah protagonis, antagonis, dan tritagonis. Penokohan protagonis, tokoh yang memiliki karakter baik atau positif. Tokoh ini yang bertugas menarik perhatian dan empati pembaca. Penokohan yang kedua adalah antagonis. Tokoh yang memiliki karakter buruk, karakter jahat, atau karakter negatif. Tokoh ini menjadi lawan tokoh protagonis. Yang ketiga adalah penokohan tritagonis. Tokoh yang memiliki watak yang bijak. Tokoh ini menjadi penengah atau pendamai atas penyelesaian konflik. Masih dari cerita kancil dan buaya. Tapi aku belum yakin kalau cuma lewat cerita saja. Untuk lebih meyakinkan bahwa Pak Buaya yang benar, maka kita harus melakukan reka adegan, kata kancil lagi. Maksudmu bagaimana, Cil? Tanya Pak Buaya. Begini Pak Buaya, kita harus mengulang kejadian waktu kerbau menolongmu. Semua diulang dari awal kejadian ketika kamu tertimpa pohon dan kerbau datang untuk menolongmu, kata kancil menjelaskan. Maksudmu aku harus melepaskan gigitanku dulu dan aku kembali ditimpa dengan pohon? Wah, aku tak mau. Nanti si kerbau malah melarikan diri, kata buaya keberatan. Jangan khawatir Pak Buaya, aku akan menjaganya, kan aku ada di pihakmu. Dan lagi dengan kaki luka, mana mungkin dia bisa melarikan diri, kata kancil berusaha meyakinkan. Baiklah kalau begitu, aku setuju. Tapi kamu harus benar-benar menjaganya agar tak melarikan diri, kata buaya setuju. Beres, serahkan saja semua padaku. Lariku kan lebih cepat daripada Pak Kerbau. Bagaimana denganmu Pak Kerbau? Apa kau juga setuju? Pak Kerbau hanya mengangguk lemah. Dia sudah pasrah pada nasib yang akan menimpa. Dia hanya bisa sabar dan hatinya tak henti-henti berdoa agar Yang Maha Kuasa memberinya keadilan. Reka adegan pun dimulai. Si buaya kembali ke tempat dia tertimpa pohon dan Pak Kerbau kembali mendorong pohon itu menindih tubuh buaya seperti semula. Setelah yakin buaya tak bisa lagi lepas, si kancil pun dengan cepat mengajak Pak Kerbau untuk lari dan kerbau pun melarikan diri bersama kancil. Dari cerita di atas, menurut kalian siapa yang memiliki karakter protagonis? Masih ingat apa itu protagonis? Karakter yang baik. Ya, jelas kancil dan kerbau. Lalu, siapa yang memiliki karakter antagonis? Ya, jelas buaya. Lalu,
Siapa yang memiliki karakter tritagonis, pendamai di dalam cerita? Tidak lain tidak bukan kancil. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar adalah unsur yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra. Latar ada tiga, yakni tempat, waktu, suasana. Latar tempat merupakan tempat tokoh mengalami kejadian atau peristiwa dalam cerita. Latar waktu saat ketika tokoh melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam cerita yang sedang terjadi. Latar suasana adalah situasi yang terjadi ketika tokoh melakukan sesuatu. Latar suasana biasanya tidak disajikan secara tertulis. Latar suasana dihadirkan secara eksplisit sehingga pembaca harus merasakan suasana yang muncul pada cerita. Masih dari cerita Kancil dan Buaya. Seperti cerita yang ada di pertama tadi. Nah, menurut kalian, di mana latar tempatnya? Ada dua tempat yang diungkapkan di dalam cerita ini. Terletak di awal cerita, yakni di pinggir hutan dan juga di sungai. Lalu, kapan latar waktunya? Kalian bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini pada bagian tengah. Ya, ada di pagi hari. Yang ketiga, bagaimana latar suasananya? Menurut kalian, bagaimana suasana dalam cerita? Ya, suasananya menegangkan. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal cerita, klimaks atau puncak cerita hingga mencapai akhir cerita. Ada yang menyebut juga alur sebagai plot. Tahapan alur yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua adalah pemunculan konflik. Yang ketiga adalah klimaks atau konflik memuncak. Yang keempat adalah penurunan konflik dan yang kelima adalah penyelesaian. Alur dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah alur maju atau alur progresif atau disebut juga kronologis, yang merupakan jalan cerita berjalan maju atau berurutan mulai dari pengenalan, pemunculan konflik, klimaks, penurunan konflik, hingga penyelesaian. Alur maju juga bisa disajikan dengan menceritakan mulai dari masa kecil tokoh, masa muda tokoh, hingga masa tua tokoh, atau mulai dari masa kini ke masa yang akan datang. Yang kedua adalah alur mundur atau alur regresif atau disebut juga alur flashback. Jalan cerita alur mundur berjalan mundur, disusun tidak sesuai dengan urutan waktu. Alur mundur dapat terjadi dengan menyajikan akhir cerita terlebih dahulu, kemudian mengulang asal mula kejadian. Atau mulai dari masa kini, kemudian mengulang, menceritakan kembali masa lalunya. Yang ketiga adalah alur campuran, merupakan perpaduan antara alur maju dengan alur mundur. Alur campuran tidak disebut sebagai alur maju mundur. Alur campuran dapat disajikan dengan cara menyajikan masa kini pada awal cerita, kemudian mengulang masa lalu, lalu kembali lagi ke masa kini, dan kembali lagi ke masa lalu, begitu pula seharusnya. Yang kelima adalah tema. Tema adalah gagasan atau ide cerita secara keseluruhan. Tema biasanya disajikan berupa kalimat. Tema berbeda dengan judul. Perbedaan tema dengan judul dengan topik ada di bawah ini. Di sebelah kiri kita ada cerita Dongeng Sebelum Tidur, fabel kura-kura melawan kelinci. Pada suatu hari ada seekor kelinci yang sangat sombong. Ia menyombongkan diri sebagai kelinci yang paling baik sedunia. Si kelinci selalu membanggakan betapa cepat larinya. Ia mempunyai kaki belakang yang sangat kuat untuk berlari seperti angin. Ia selalu memperlihatkan keahliannya berlari cepat kepada teman-temannya.
Pada suatu hari, si kelinci membual di depan teman-temannya dan menunjukkan betapa cepat larinya. Ketika ia berlari, ia melompat di atas sebuah cangkang di jalan. Perlahan-lahan, sebuah kepala dan 4 kaki keluar dari cangkang tersebut dan mulai bergerak di jalanan. Barulah si kelinci sadar bahwa cangkang itu adalah kura-kura yang tampak merangkak perlahan-lahan di jalanan. "Betapa lambatnya kamu," kata kelinci kepada kura-kura. "Kamu sangat lambat. Saya tidak mengerti mengapa kamu tidak terganggu dengan gerakan lambatmu." Si kelinci tertawa mendengar leluconnya sendiri mengenai kura-kura. Dari cerita tersebut, apakah kalian bisa menyimpulkan perbedaan tema dengan judul dan topik? Ya, tema cerita tersebut adalah kesombongan yang pasti akan terkalahkan. Judulnya, Dongeng Sebelum Tidur, Fabel Kura-Kura Melawan Kelinci. Topiknya, kesombongan. Tema bisa kalian dapatkan dari keseluruhan cerita mulai dari awal hingga akhir. Sedangkan judul bisa kalian dapatkan secara nyata tertulis di dalam cerita. Biasanya judul ada di paling atas atau paling awal cerita. Sementara topik hanya berupa kata yang menunjukkan gagasan secara keseluruhan dari ceritanya. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang dapat diambil atau dipetik dari sebuah cerita. Amanat dapat berupa perintah atau saran. Bisa digunakan kata seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Dan dapat juga berupa larangan atau peringatan. Bisa menggunakan kata janganlah, hindarilah, jauhilah, dan lain-lain. Amanat dapat disajikan secara tersurat maupun tersirat. Jika disajikan secara tersurat, maka amanat akan tertulis dengan jelas pada cerita. Namun, jika tersirat, maka pembaca harus menyimpulkan sendiri pesan ceritanya. Nah, materi kita sudah selesai. Kita akan memperdalam pengetahuan kita mengenai fabel dengan tugas. Pada hari ini, tugas kalian adalah dari materi yang telah dijelaskan hari ini, buatlah peta konsepnya atau yang biasa kalian pahami dengan istilah mind map. Tulis jawaban kalian di kertas HVS. Kemudian beri hiasan agar tampak menarik dan kirimkan ke Google Classroom kalian dalam bentuk foto. Contohnya mind map atau peta konsep ada di sebelah kanan. Kedua contoh itu adalah mind map atau peta konsep, teks hasil observasi, dan teks eksposisi. Nah, yang harus kalian buat adalah mind map atau peta konsep, teks fabel. Ada pertanyaan anak-anak? Jika masih ada yang belum paham atau ada yang perlu ditanyakan, jangan lupa hubungi saya melalui WA ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat bekerja, selamat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.